Kegiatan penguatan kapasitas SDM PKH yang digelar di salah satu hotel di Merangin berlangsung dengan suasana yang bercampur aduk. Peserta maupun narasumber tampak sampai ada yang berlinang air mata, tertawa, terharu, dan berbagai rasa lainnya yang menghiasi forum tersebut. Adapun sesi yang membuat kegiatan penguatan kapasitas SDM PKH se-Kabupaten Merangin dan Sorolangun bercampur aduk tersebut adalah mantan Gubernur Jambi yang kini duduk di DPR RI, Haji Hasan Basri Agus HBA, memberikan orasi sekaligus menanggapi berbagai curhatan pegiat PKH yang bertugas di Kabupaten Merangin dan Sorolangun. Adapun sesi yang membuat kegiatan penguatan kapasitas SDM PKH se-Kabupaten Merangin dan Sorolangun bercampur aduk tersebut adalah saat mantan Gubernur Jambi yang kini duduk di DPR RI, Haji Hasan Basri Agus HBA, memberikan orasi sekaligus menanggapi berbagai curhatan pegiat PKH yang bertugas di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sorolangun. Provinsi atau mungkin yang dari daerah itu relatif sama bedah rumah atau bangun rumah, dan yang mendapatkan itu adalah mereka yang punya tanah, Pak. Bagaimana untuk mereka yang tidak punya tanah? Soalnya seperti ini, Pak. Kebetulan istri saya juga pendamping, kebetulan nggak hadir karena masih sakit, izin ya. Ya, itu di daerah beliau, di daerahnya, di desa Bangun Jayo. Dan mungkin di desa teman-teman yang lain itu ada juga yang lebih miskin dari itu untuk mendapatkan rumah, bedah rumah atau bangun rumah atau apalah namanya, mereka tidak bisa mendapatkan, Pak. Seperti itu. Karena apa? Tanah mereka tidak punya. Seperti itu, Pak. Kemudian di Sorolangun juga, Pak, saya pernah tidak sengaja lihat orang di pinggiran katanya mau berobat ke Pulau Lintang. Kebetulan saya mau pulang ke rumah, jadi saya antar. Itu ternyata dalam perjalanan bercerita beliau itu stroke, ditinggal istri. Sebelumnya beliau orang saudagar kaya di Sorolangun. Jadi stroke, itu tidak punya rumah, bahkan tinggalnya kos-kosan. Nah seperti itu, saya yakin di tempat-tempat lain juga ada. Tapi saya tidak akan menyuruh Bapak untuk meninjau, karena mungkin waktu Bapak juga banyak. Seperti itu. Kalau sudah kesiau soalnya tadi. Nah, jadi saya mohon dipikirkan juga, Pak, untuk masalah bedah rumah itu untuk mereka-mereka yang belum punya tanah, seperti itu, Pak. Permasalahan sosial di lapangan itu seperti masyarakat yang mengalami sakit berat, gitu kan. Kadang-kala kita ingin sekali membantu memfasilitasi atau mengadvokasi mereka untuk pada pelayanan kesehatan yang maksimal. Nah, seperti kemarin sebelumnya kita ada di Kecamatan Sungai Manau ya, yang sahabat siapa ya? Teman kita yang ada masyarakat yaitu dia kena kanker usus di Sungai Manau. Ini salah satu saja, sebenarnya banyak. Nah, cuma karena dia tidak punya BPJS dan harus dirujuk ke Padang karena pasien ini adalah termasuk keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Jadi dukungan dari desa atau pemerintah setempat itu kurang sekali perhatian di akses ke layanan kesehatan. Nah, kadang-kala ini yang kita temukan, kita pengen membantu tapi mekanisme atau regulasi yang ada di pemerintah itu kadang-kadang administrasinya itu sangat kaku dan baku, sulit kita untuk membantu. Kadang-kala ya sudah akhirnya kita pasrah berhenti di situ saja. Nah, pernah saya ajukan juga ke Basnas waktu itu tapi slow respon. Nah, kadang-kala memang harus kita viralkan dulu, baru ada berbondong-bondong tindak lanjut dari pemerintah. Nah, kadang-kala ini yang kita temui. Jadi kadang-kala mekanisme dan aturan administrasi di pemerintah itu untuk mengakses layanan kesehatan untuk masyarakat yang secara ekonominya lemah, ini yang sering kita temui. Mungkin itu saja sih dari saya. Saya harap nanti ke depannya ada pengecualian ya, administrasi yang mempermudah untuk masyarakat yang seperti yang saya bilang tadi. Sekaligus mungkin sebagai laporan kepada Bapak Komisi 8, sekaligus juga kepada Bapak Ibu Dirjen. Saya di wilayah Jangkat adalah sebagai pendamping SDM PKH wilayah akses, Pak. Seperti disebutkan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, saya mendampingi
4 desa di sana, yaitu Rantau Kermas, Lubuk Mentilin, Tanjung Kasri, dan Renang Kemumu. Yang ingin saya sampaikan di sini, kita berbicara masalah akses, sudah terbayanglah di kepala kita masing-masing bagaimana aksesnya. Kemudian terkait dengan KPM-nya, Pak. Terkait dengan KPM-nya, mohon ini jadi menjadi pertimbangan dan perhatian kita bersama. Ini terkait tentang kesulitan di dalam proses penyaluran bantuan, Pak. Ini karena yang pertama akses keluar masuknya itu yang pertama selain dari jauh memang sangat jalurnya sangat ekstrim, apalagi musim hujan gitu, Pak. Kemudian harapan kami sebagai pendamping kedepannya pihak Himbara ini dapat membuat program penyaluran bantuan secara langsung ke lapangan. Sementara kenapa setiap kali penyaluran, Pak, SDM ini dituntut dan dikejar oleh deadline waktu harus 100% penyaluran setiap tahap. Sementara kendala oleh KPM ini untuk keluar dari tempat tinggal menuju ke akses Himbara atau akses penyaluran itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, Pak. Justru malah 2 kali lipat biaya mereka itu keluar dari tempat tinggal, 2 kali lipat besarnya dibandingkan dengan bantuan yang mereka dapat. Itu. Kalau soal kesejahteraan SDM, Pak, insya Allah kami percaya dengan Bapak Komisi 8 tentang mungkin tadi tentang motor segala macamnya. Kenapa? Karena Komisi 8 ini bukan hanya Serolangun dan Merangin yang dipikirkan. Kami sangat memahami itu, Pak. Tuh. Kemudian yang kedua, mumpung Bapak ini saat ini masih berada di Kabupaten Merangin, tadi undang tambang teliti, mungkin kalau ada waktu, Pak, kami mengundang Bapak untuk berkunjung ke Sekretariat PPKH Kabupaten Merangin, Pak. Di sana mungkin nanti Bapak dapat membandingkan sekretariat ini setara dengan Rudi Lahu atau tidak gitu. Harapan kami, Pak, ke depan bisa mungkin bisa Bapak melalui bisa membangun atau memberikan sebuah sekretariat yang supaya korkap kami bisa duduk nyaman untuk menyelesaikan terkait dengan penyaluran, Pak. Jadi saya sampaikan keluh kesah KPM kami terhadap Himbara, terutama BRI. Jadi kartu yang pergantian kartu sampai sekarang belum ada. Jadi kami jauh, Pak, dari lokasi kami 45 kilo sampai ke Bangko. Tiba di Bangko mau ganti kartu, stok kartunya hilang, habis, Pak. Jadi sudah 3 bulan menunggu dan mau penyaluran harus ke Bangko. Dan itu memakan waktu lama, Pak. Jadi mohon disampaikan kepada pihak Himbara untuk menyediakan kartu penggantinya, karena KPM kami sudah lama 2017 kan sudah mulai rusak, Pak. Nah, itu yang saya sampaikan. Yang terakhir, mohon Bapak sering-seringlah berkunjung ke daerah kami, Pak. Jangan hanya pas di akhir-akhir penghujung jabatan Bapak datang ke sini, Pak. Jadi juga yang pas reses apa bisa disalurkan aspirasi kami kepada Bapak. Terima kasih. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak DPR, program kita ini keluarga harapan, ya. Jadi di samping itu kita juga Bapak harus juga memperhati pendampingnya, Pak. Pendampingnya yang ketiga mudah-mudahan. Ya. Tapi yang kita kasihan, saya juga pernah jalan-jalan ke tempat wilayah akses. Di Merangin ada wilayah akses, Serolangun mungkin juga ada. Itu kalau jalannya, Pak, itu luar biasa, Pak. Hari penghujan, licin, lubang, Pak, ya. Nanti bahasa dusun, Pak, ya, kita sama datang taksi. Kawan-kawan kebanyakan ingin meminta
yang baru yang bekas memang. Apalagi daerah Batasa itu. Coba itu yang data yang akses minta dengan korkap dan tadi juga menarik tadi yang dari berkata saya mengharapkan kalian itu bukan berarti kalian yang keluarkan uang membantu, kalian itu menyampaikan informasi, tangkap informasi itu, informasikan kepada kepala desa, kepada camat, kepada bupati, itu tugas mereka. Berarti dosa kalian itu sudah selesai. Kita nak mengeluarkan uang mana kan? Untuk makan kita kan? Itu anak keluarga kita kan? Saya minta tadi bukan kalian harus seperti tadi dari ibu moderator kita sampai bedah rumah, itu sebenarnya bukan tugas kalian, ya, tapi karena memang pengabdian kalian alhamdulillah biasa ya, mungkin kumpul uang dari honor-honor itu buat jadi bedah rumah, itu ada masalah. Tugas kalian itu mengasih informasi kepada kepala desa, kepada camat, kepala dinas sosial, biar pola itu sudah di tangan mereka. Kalau saudara tidak, sebab tugas kalian itu adalah pendamping di desa. Jadi itu yang pertama. Kemudian masalah tadi ada BLT yang dijawab oleh Pak Sosial dari Pak Sukimin. Kemudian kunjung ke daerah. Saya sebenarnya sangat senang kunjung ke daerah. Bukan masalah mau pileg ini saja. Saya kadang-kadang tidur di Jangkar, macam kemarin di desa paling ujung di Rantau Pandan Lumo, di tanah apa? Senaman dulu. Itu desa itu paling jauh. Saya senang. Sebab kita kalau membangun daerah, kuasai daerah. Kalau bupati tidak tahu daerah, bagaimana dia membangun daerah? Gubernur juga kuasai wilayah. Saya kan dalam Provinsi Jambi ini, saya tahu semua kait-kaitannya di sini harus bagus, ini bagus. Karena memang kita kuasai wilayah. Kemudian yang dari Pak Jeri, Bang Jayo tidak apa tadi? Yang tidak punya tanah. Itu tempat tidur tadi ya, tapi kami tidak tahu persisnya di mana lokasi tempatnya Pak Pak Jeri ya. Orang yang tadi lumpuh itu di mana? Kalau tahu dia sampai tadi, kan persoalannya banyak sebenarnya. Sekarang ini ada Pak Jompo, tapi situ ada Pak Jompo. Kalau memang ada yang uruskan, kita antar ke Pak Jompo, minta kepala desa. Pada saat kemarin itu di air apa? Karanganyar kemarin saya bilang, Pak Kades kalau tidak diurus dosasnya itu, Pak Kades berdosa satu sekarang. Saya kira seperti itu. Jadi itu harus diurus orang susah di desa. Berat itu ya. Kemudian juga terakhir tadi di yang anak kami yang terakhir dari Batangasai itu tadi, saya tidak mengatakan kalian itu harus keluar uang. Tugas kalian tuh melaporkan kepada pemimpin di desa, kecamatan, dinas sosial. Urusan mereka tidak ngurus-ngurus tuh saat diamati, lepas sudah selesai. Dari Kabupaten Merangin Jambi, Muhammad Sidik melaporkan untuk Pojok HPA.